Selamat siang, perkenalkan, nama saya Mary Triaswati. Saya merupakan salah satu peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran saya, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, pembelajaran 2 pada kelas 3. Demikian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Puji Tuhan, karena anak-anak semuanya sehat pada hari ini. Kita mengucap syukur ya, kita sudah diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini, iya, selamat pagi juga. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kelas kita ya, meskipun hanya dalam pembelajaran online atau pembelajaran tatap maya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Bu Mary ingin bertanya, siapa yang kira-kira ingin menjadi pemimpin pada pagi hari ini? Siapa yang berani memimpin doa? Doa sebelum pelajaran dimulai. Saya, Bu. Oke, Mas Syafa, silakan disiapkan. Di tempat duduk, kita mulai. Berdoa selesai kepada Bu Guru bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, Bu Mary, ini kita mulai pembelajaran kita. Jangan lupa ya, Bu Mary sudah share link untuk presensi kegiatan kita hari ini. Silahkan nanti anak-anak isi presensinya melalui Classroom ya, sudah ada linknya di situ. Untuk memupuk rasa nasionalis kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bu Mary share screen dulu videonya ya. Pancasila di bangsaku, ayo maju, ayo maju. Bagaimana anak-anak? Setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama, apakah anak-anak menjadi lebih semangat lagi? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, kemarin kita sudah belajar bersama. Ya, Bu. Ya, Bu. Jenis-jenis pantun. Nah, hari ini kita akan belajar bersama di kewajiban dan hak kita sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti setelah kita belajar bersama-sama tentang materi itu, kita akan dapat ya, nanti anak-anak akan dapat menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Hak anak
dan kewajiban anak di rumah, hak anak dan kewajiban anak-anak di sekolah. Kemudian nanti anak-anak juga akan dapat mengungkapkan ya atau menyampaikan ungkapan saran dengan baik. Nah, dengan benar itu seperti apa? Nah, supaya kita lebih semangat lagi belajarnya, mari kita tepuk PPK terlebih dahulu ya. Nah, Bu Mary iringi. Siapa yang sudah nampak gambarnya? Saya, Bu. Belum. Saya. Oke. Bu. Nah, coba yang sudah nampak, silahkan gambar itu dianalisis. Nah, itu ada gambar apa saja? Apa yang kalian lihat? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, gambar apa? Saya lihat anak sekolah sedang memakai seragam sekolah. Iya, pinter ya Mbak Arenti. Mbak Arenti bisa menjawab. Terus kalian melihat apa lagi coba? Saya, Bu. Siapa? Siapa yang akan menjawab? Nanti saya akan menjawab. Oke, silahkan Mbak Evi. Apa yang Mbak Evi lihat? Warna hitam. Awan hitam. Apa lagi? Anak-anak melihat apa lagi? Ayo silahkan. Siapa saja boleh menjawab. Anak-anak melihat apa? Matahari, Bu. Matahari. Apa lagi? Ini bebas ya, anak-anak. Boleh menjawab. Silahkan. Gambar apa saja yang kalian lihat di layar HP kalian yang Bu Mary tampilkan? Gambar apa lagi? Ada bulan, Bu. Ada gambar bulan. Ada gambar apa lagi? Daun tertiup angin. Daun tertiup angin. Ya, apa lagi? Ada gambar apa lagi anak-anak? Anak-anak sedang kepanasan. Oh, anak-anak sedang kepanasan. Terus apa lagi? Anak-anak kehujanan, Bu. Anak-anak sedang kehujanan. Iya, betul. Apa lagi? Kita analisis bersama-sama. Kamu jawab daun tertiup angin. Ya, betul. Ada gambar itu memang. Ada anak-anak memakai seragam sekolah. Betul. Ada anak-anak sedang memakai seragam sekolah kehujanan. Ada gambar matahari, ada gambar bulan, begitu ya. Tadi jawaban anak-anak, semua jawabannya betul. Itu betul, memang ada gambar seperti itu. Nah, sekarang Bu Mary mau bertanya, ketika di situ ada matahari, nah ketika nampak matahari berarti itu keadaan siang hari atau malam hari? Siang hari. Nah, ketika ada gambar bulan itu berarti keadaan siang hari atau malam hari? Malam hari. Nah, kalian melihat anak-anak memakai baju apa atau memakai pakaian apa yang dikenakan Malam hari. itu? Baju sekolah, Bu. Memakai baju sekolah. Nah, itu sudah malam kok masih memakai baju sekolah. Itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk? Di sekolah. Salah, Bu. Gimana? Salah. Kenapa salah? Buruk, Kenapa Bu. salah? Kenapa buruk? Karena baju sekolah seharusnya dipakai sekolah, ketika di rumah memakai baju rumah. Oh iya, siapa tadi yang menjawab? Mario. Aku, Bu, Mario, Bu. Mario ya, Mas Mario yang tadi menjawab. Betul sekali Mas Mario. Wah, Mas Mario hebat ya, dapat menjawab pertanyaan Bu Mary dengan betul. Nah,
Dah. Mas Mario dapat bintang 1 ya. Ini buat Mas Mario ya. Ya, Bu. Tepuk hebat untuk Mas Mario. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Mario. Lagi, sekarang ada pertanyaan lagi. Siapa yang ingin dapat bintang dari Bu Mary? Nah, kenapa tidak boleh memakai baju seragam sampai malam? Alasannya apa? Siapa yang tahu? Siapa yang berani menjawab? Sebutkan namanya. Saya Bu, saya Evi, saya akan menjawab. Oke, silakan Evi. Baju sekolah dipakai untuk sekolah. Iya betul. Salahnya apa? Berarti. Karena sudah malam, Bu. Iya, karena sudah malam. Harusnya bagaimana kalau sudah malam memakai baju apa? Memakai baju tidur atau pakai baju rumah. Oh iya, betul sekali. Nah, ini ada anak-anak memakai pakaian ya. Nah, anak-anak sekarang Bu Mary mau bertanya, apakah anak-anak memiliki baju dengan jumlah banyak di rumah? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang belikan baju itu? Yang belikan baju itu siapa? Orang tua. Orang tua. Berarti anak-anak ketika sudah dibelikan baju oleh orang tua, berarti anak-anak sudah mendapatkan apa dari orang tua? Mendapatkan hak. Nah, apa itu hak? Hak itu apa? Kenapa anak-anak menjawab mendapatkan hak? Hak adalah, siapa yang tahu? Saya, Bu. Saya Renti. Oke, Arenti coba dijawab hak itu apa? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima sejak lahir. Oh iya, hak adalah sesuatu yang harus kita terima sejak kita lahir, betul ya? Oke, Mbak Arenti dapat bintang juga, selamat. Tepuk hebat untuk Mbak Arenti ya, tepuk hebat. Arenti, memang hebat. Oke, nah kalau Arenti sudah mendapatkan pakaian, sudah mendapatkan hak, ya, sudah mendapatkan haknya dibelikan pakaian oleh orang tuanya, berarti tugasnya Arenti tinggal ngapain? Tinggal melaksanakan apanya? Kalau sudah hak. Melaksanakan kewajiban, Bu. Melaksanakan kewajiban. Kewajiban itu apa, Arenti? Kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Iya betul, sesuatu yang harus kita lakukan atau sesuatu yang harus kita kerjakan. Betul sekali jawaban Arenti. Terima kasih Arenti. Nah, sekarang Bu Mary mau bertanya lagi karena tadi ya, tadi kita sudah mengetahui apa itu pengertian hak, apa itu pengertian kewajiban, gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Arenti. Nah, sekarang Bu Mary ingin bertanya ke anak-anak yang lain. Ya, siapa yang bisa menjawab? Berikan contoh hak di rumah. Coba, siapa yang bisa menjawab? Hak di rumah dan kewajiban di rumah apa saja? Siapa yang berani menjawab? Coba, silahkan. Selain dibelikan baju ya. Siapa yang berani menjawab? Nanti dapat bintang. Ya Pak? Mikrofonnya dinyalakan dulu silahkan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bu Mary? Menyebutkan hak dan kewajiban anak-anak ketika di rumah. Apa ayo? Silakan dijawab.
Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Jika tidak ada yang menunjuk diri, maka Bu Mary akan menunjuk ya. Iya, coba minta tolong dijawab oleh Mbak Naisa. Coba Mbak Naisa, silakan sebutkan hak dan kewajiban ketika Naisa di rumah apa saja. Hak mendapatkan sayang orang tua, Mendapatkan makanan, pakaian, dibelikan pakaian. Nah, itu haknya. Nah, kalau kita sudah dibelikan pakaian oleh orang tua kita ya, sudah diberi makanan, sudah dibelikan pakaian gitu, kita sudah menerima hak kita, sebaiknya kita juga harus bersedia ya, harus mau melaksanakan kewajiban kita. Nah, coba Naisya, sudah menerima haknya di rumah, sekarang sebutkan kewajiban di rumah apa saja, Naisya, silakan. membantu ibu memasak, membantu ayah, Ya. merawat pakaian yang sudah dibeli. Oh iya, pakaian yang sudah diberikan ke kita dirawat begitu ya. Nah, oke, jawaban Mbak Naisya betul ya anak-anak. Mbak Naisya hebat ya. Mbak Naisya juga mendapat bintang seperti teman-teman yang lain ya. Dapat bintang 1. Tepuk hebat untuk Mbak Naisya yang dapat menjawab pertanyaan Bu Mary dengan benar. Tepuk hebat. Naisya memang hebat. Jempol untuk Memang Naisya. hebat. Ya. Nah, jadi untuk lebih memantapkan lagi pemahaman anak-anak tentang bagaimana kita menjalankan kewajiban kita, Bu Mary akan menayangkan video. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Naiza, kalau kita mendapatkan hak diberikan pakaian oleh orang tua. Nah, kita berkewajiban untuk merawat pakaian kita supaya pakaian kita tidak mudah rusak. Bu Mary akan menayangkan video bagaimana cara merawat pakaian yang benar supaya pakaian tidak cepat rusak. Silakan anak-anak memperhatikan video tersebut. Diperhatikan, silahkan. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar cara menjaga kebersihan pakaian. Ayo kita mulai. 1. Mengganti pakaian setiap hari. Kenapa sih kita perlu mengganti pakaian? Karena pakaian yang sudah dipakai seharian akan kotor karena debu, keringat, dan polusi udara lainnya. 2. Mencuci baju. Baju yang kotor harus kita cuci. Caranya adalah rendam baju ke dalam air yang sudah tercampur dengan deterjen selama 30 menit. Setelah itu, silakan noda pada baju. Lalu, bilas sampai bekas deterjen hilang. Jemur pakaian di tempat yang terkena sinar matahari. Setelah kering, rapikan baju dengan cara disetrika. Nah, itu dia adik-adik cara menjaga kebersihan pakaian dengan benar. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama video bagaimana cara kita merawat pakaian dengan benar supaya pakaian yang kita miliki tidak mudah rusak. Nah, sekarang Bu Mary akan bertanya lagi berdasarkan video tadi, ya. Siapa yang bisa menyebutkan bagaimana cara merawat pakaian kita supaya pakaian kita tidak cepat rusak? Yo, siapa yang berani menjawab? Silakan sebutkan nama. Saya Bu, saya Naiza, saya akan menjawab. Oke, Naiza, silakan. Mencuci dengan sabun,
Menjemur pakaian sampai kering, menyetrika pakaian, melipat pakaian, dan memasukkan ke dalam lemari. Oh iya, tadi mencuci pakaian, mencuci menggunakan sabun, kemudian dijemur sampai kering, kemudian dimasukkan ke dalam lemari, begitu ya Mbak Naisa tadi jawabannya ya? Iya, bagaimana anak-anak yang lain, apakah jawaban Naisa betul atau salah? Betul, Bu. Betul atau salah jawaban Naisa? Betul, karena jawaban Naisa betul, jadi Mbak Naisa dapat bintang lagi. Selamat Mbak Naisa. Mbak Naisa dapat bintang yang kedua kalinya ya. Tepuk hebat untuk Naisa. Tepuk hebat. Naisa memang hebat. Iya. Anak-anak sudah menyaksikan video tentang merawat pakaian. Anak-anak juga sudah memahami bagaimana merawat pakaian. Anak-anak juga sudah memahami apa tadi pengertian hak dan kewajiban. Kita akan masuk ke materi yang kedua, ya. Bu Mary akan menampilkan gambar lagi ya melalui PPT. Ditunggu sebentar. Silahkan mulai menganalisis gambar ini. Gambar yang Bu Mary sajikan ya, di situ ada gambar apa? Anak sedang membuang sampah pada kolam ikan. Oh iya, Evi. Tadi menurut Evi melihat ada anak membuang sampah pada kolam gitu ya. Nah, itu berarti kalau menurut anak-anak itu perbuatan yang baik atau perbuatan buruk? Membuang sampah. Buruk, Bu. Iya, tadi Mbak Evi hebat ya bisa menjawab pertanyaan. Mbak Evi, coba karena tadi Mbak Evi sudah menjawab pertanyaan, itu katanya tadi perbuatan yang tidak baik ya. Nah, coba kalau menurut Evi, perbuatan yang baik itu yang bagaimana? Jadi seharusnya bagaimana? Membuang sampah itu di mana? Coba Evi dijelaskan. Harusnya membuang sampah pada tempatnya. Seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu termasuk contoh kalimat ya. Contoh kalimat. Nah, coba sekarang Bu Mary ingin ada yang memberikan contoh kalimat saran untuk temannya yang suka membuang sampah sembarangan. Coba. Siapa yang bisa? Ya, terima kasih Mbak Evi. Mbak Evi hebat ya, tadi sudah bisa menjawab. Mbak Evi hebat, namun sekarang Bu Mary ingin ada anak yang lain selain Evi yang dapat memberikan contoh ya, mengungkapkan contoh kalimat saran. Nah, yang baik dan benar bagaimana? Silakan. Membuang sampah, Bu. Siapa tadi yang menjawab? Mbak Naisa ya? Saya Naiza. Oke, Naisa. Coba diulang lagi Naisa, tadi menjawab apa? Tadi suaranya kurang jelas. Tidak membuang sampah ke kolam, seharusnya membuang sampah pada tempatnya, Bu. Oh iya, jika Naisa nanti melihat ada anak yang melakukan hal seperti itu, sebaiknya anak tersebut diapakan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Saya nanti. Iya, terima kasih tadi Naisa sudah menjawab ya. Naisa hebat. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, jika melihat anak tersebut membuang sampah, sebaiknya kita apakan anak tersebut? Tadi siapa yang akan menjawab? Silahkan. Saya akan menegurnya, Bu. Oh iya, Arenti akan menegurnya, begitu ya. Kalau menegur anak yang salah atau teman kita yang salah, sebaiknya
bagaimana cara menegurnya supaya teman kita itu atau anak tersebut tidak tersinggung dengan kita? Harusnya bagaimana kalimatnya, bahasanya? Pakai bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan untuk menyampaikan saran. Bagaimana contohnya? Berikan satu saja. Menggunakan kata apa? Ya, kalau membuang sampah jangan di kolam ya. Oh iya, berarti menggunakan kata kerja sebaiknya gitu ya. Nah, jadi jangan langsung kita melihat kejadian tersebut, terus teman kita langsung dimarahi, ya gitu. Langsung dilaporkan ke gurunya, begitu ya. Jangan seperti itu, tapi kita tegur dulu baik-baik. Kita berikan saran yang baik, tentunya menggunakan kalimat saran yang sopan seperti itu, supaya teman kita itu tidak tersinggung ya. Nah, Bu Mary stop sharing dulu gambarnya. Sekarang Bu Mary akan menampilkan video lagi tentang bagaimana cara kita menyampaikan saran, bagaimana cara kita menyampaikan saran kita yang baik untuk teman kita yang berbuat salah ya. Nah, Bu Mary akan tampilkan videonya. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sudah nampak ya? Ini kita akan Sudah, Bu. Sudah, Bu. mengenai kalimat. Sudah, Bu. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam diskusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Saat akan memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, sehingga orang lain tidak merasa tersakiti karena saran yang kita sampaikan. Bagaimana cara menulis kalimat saran? Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya. Contoh kalimat saran. Sebaiknya kamu belajar dengan lebih giat lagi agar naik kelas. Seharusnya kamu meminum obat dari dokter dengan rajin agar lekas sembuh. Jika kamu pergi bermain, alangkah baiknya kamu izin kepada orang tuamu terlebih dahulu. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Terima kasih telah mengikuti kelas Bu Mary. Nah, tadi sudah menyaksikan bersama-sama video penjelasan dari Bu Mary tentang bagaimana cara memberikan saran yang benar ya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham materi pembelajaran kita pada hari ini? Atau barangkali ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Oh iya. Ya sudah, kita simpulkan saja bersama-sama ya. Nah, bersama-sama saja, jadi anak-anak boleh menjawab bersama-sama. Hari ini kita belajar tentang apa tadi yang pertama? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban di mana? Di rumah. Dan di sekolah. Terus, tadi kita juga sudah belajar mengenai apa saja? Merawat dan sekolah. Cara merawat Pakaian. pakaian. Terus kita sudah belajar lagi tentang apa tadi? Kalimat saran. Cara mengungkapkan saran yang benar, begitu ya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan anak-anak? Sudah, Bu. Ini apa sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas, Bu.
Jika sudah jelas, berarti anak-anak silakan sekarang mengerjakan tugas-tugas LKPD, ya, dan juga di situ ada soal-soal evaluasi ya yang ada di classroom kita. Nanti anak-anak tidak boleh keluar dari room Jimit ini, jadi anak-anak tetap masih on di Jimit ini sembari anak-anak mengerjakan tugas, ya. Jadi anak-anak nanti sambil Jimit dengan diri, sambil mengerjakan tugas LKPD dan soal evaluasi di kelas kita ya. Mbak Arenti, tolong mikrofonnya. Silakan dikerjakan. Bu Mary beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Silakan. Mikrofonnya boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Kamera tetap dinyalakan. Tetap duduk, tenang. Apa yang nampak di HP kalian sekarang? Apakah classroom-nya nampak? Nampak tidak anak-anak? Nampak, Bu. Oke. Nampak, Bu. Barangkali masih ada yang bingung ya. Nah, nanti buka yang tugas kelas, kemudian LKPD-nya. Nampak, Bu. Nah, ini ternyata sudah ada yang menyerahkan tugas. Soal evaluasinya juga sudah anak-anak sudah menyerahkan tugas ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Tugas sudah diserahkan semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nanti anak-anak dia juga akan otomatis muncul di situ ya. Anak-anak nanti dapat melihat langsung nilainya seperti apa. Nah, karena tugasnya juga sudah selesai, jadi sekarang Bu Mary ingin menyampaikan suatu hal kaitannya dengan materi yang kita pelajari pada siang hari ini ya. Nah, tadi kita sudah belajar bersama-sama mengenai hak dan kewajiban. Bu Mary ingin berpesan pada anak-anak semua, kita sebagai anak ya, tidak boleh hanya menuntut supaya hak kita itu dipenuhi oleh orang tua kita. Tetapi jika hak kita sudah dipenuhi oleh orang tua kita, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban kita juga. Nah, contohnya tadi kita mendapat hak di rumah, kita dibelikan pakaian oleh orang tua. Dan kewajiban kita supaya merawat pakaian itu, supaya pakaiannya tidak cepat rusak, seperti itu. Sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada orang tua kita. Begitu ya anak-anak. Dan juga sama ketika di sekolah pun juga seperti itu.
kita memang berhak mendapatkan nilai dari gurunya, kita juga berhak mendapatkan pelajaran, berhak mengikuti pelajaran. Namun kita juga atau anak-anak juga memiliki kewajiban, yaitu kewajiban di sekolah. Ketika diberi tugas, tugasnya harus dikerjakan. Jangan hanya menuntut nilai yang bagus seperti itu ya, tetapi lupa dengan kewajibannya. Juga kita juga bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu kewajiban kita. Nanti setelah kita melaksanakan kewajiban kita dapat menerima hak kita. Kewajiban kita membersihkan lingkungan sekolah, kita bisa mendapatkan hak kita, yaitu kita bersama-sama menikmati keindahan lingkungan dari sekolah kita. Nah, seperti itu ya anak-anak. Bagaimana Bu Mary ulang bertanya lagi? Apakah masih ada materi yang sulit yang ingin ditanyakan oleh anak-anak atau sudah cukup? Atau sudah bisa semuanya? Sudah jelas? Sudah bisa, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas semua, tugas juga sudah dikerjakan, sudah dikerjakan. Jelas, Bu. Iya, mikrofonnya tadi siapa yang lupa tolong dimatikan dulu. Jadi, selesai sudah kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Namun demikian, kita mau menutup ya. Tapi belum doa dulu ya, kita belum berdoa dulu. Nah, kita mau menyanyikan lagu dulu. Ya, supaya tidak ngantuk ya, kita mau menyanyi bersama dulu. Lagu Suwe Majamu, lagu daerah ya. Bu Mary cari dulu videonya sebentar. Yuk anak-anak bisa sambil tepuk tangan, digelengkan kepalanya. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini di pembelajaran dengan Bu Mary? Apakah senang atau sedih? Senang, Bu. Senang, Bu. Menggambar, ya, gambar ekspresi wajah kalian senang atau sedih, kemudian ditunjukkan ke Bu Mary melalui kamera HP kalian ya. Silakan, gambar sederhana saja. Oke, sudah terlihat. Wah, ternyata anak-anak senang deh belajar pada siang hari ini. Ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban, kalimat saran. Besok kita hari tersebut di pembelajaran yang berikutnya, besok hari Selasa. Jadi yang ada di classroom nanti bisa diulang lagi ya besok supaya anak-anak lebih bisa memahami materinya dengan baik. Nah, supaya besok anak-anak juga mengerjakan tugasnya mungkin bisa lebih baik lagi ya anak-anak ya. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Bu Mary hanya ingin berpesan tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan meskipun kita belajar di rumah masing-masing ya. Sampai jumpa dengan Bu Mary lagi dan sampai bertemu dengan teman-teman sekelas lagi besok di hari Selasa. Nah, sebelum kita tutup, supaya kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kita tutup dalam doa ya. Nah, ini siapa yang mau jadi pemimpin lagi, berani menutup doa penutup pada siang hari ini. Silahkan. Saya Bu, saya Ra. Oke, silahkan. Duduk cakra, doa mulai. A'udzu billahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua, pembelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai. wabarakatuh. Oh iya.
Waalaikumsalam, Mas Dia. Ya, Bu Mary ulang lagi, pembelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi dengan Bu Mary besok di pembelajaran berikutnya. Ya, terima kasih.